membahas dulu tentang laju aliran proses dalam recovery pulp dan paper. Proses ini menunjukkan bagaimana black liquor yang dihasilkan dari proses cooking akan diproses hingga menjadi white liquor yang bisa digunakan kembali sambil memulihkan energi dan bahan kimia yang ada. Sistem ini membentuk siklus tertutup yang sangat penting untuk efisiensi dan keberlanjutan pabrik. Nah, proses ini sendiri dimulai dari wood cooking, yaitu pemasakan kayu untuk memisahkan serat pulp dan menghasilkan black liquor. Pulp yang dihasilkan kemudian akan dilanjutkan untuk masuk proses bleaching, sedangkan black liquor akan dimasukkan ke recovery boiler. Di recovery boiler, black liquor tidak hanya dibakar untuk menghasilkan energi berupa uap dan listrik, tetapi juga untuk memulihkan bahan kimia yang habis, misalnya mengubah sodium sulfat menjadi sodium sulfit. Nah, dengan cara ini, pabrik itu bisa lebih hemat bahan kimia dan energi, sekaligus juga mengurangi limbah hasil produksi. Nah, bisa kita lihat pada slide ini, terdapat flowchart dari proses recovery, di mana alirannya itu dimulai dari proses washing, ke evaporator, recovery, smelt, causticizing, hingga menjadi white liquor kembali. Pada tahap washing, pulp dan black liquor akan dipisahkan. Black liquor kemudian dikentalkan di evaporator dari sekitar 15% konsentrasinya menjadi 85% agar siap dibakar di boiler. Di recovery boiler, black liquor akan dibakar untuk menghasilkan energi dan smelt atau lelehan mineral. Smelt ini dilarutkan menjadi green liquor yang kemudian akan melalui proses causticizing menjadi white liquor. White liquor inilah yang akan dikembalikan ke digester, sehingga ini membentuk siklus tertutup yang memungkinkan bahan kimia dan energi digunakan ulang secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang proses dari recovery tadi, di mana tahap pertama itu adalah washing, yaitu tahap awal di mana pulp dan black liquor ini dipisahkan. Pulp yang sudah bersih akan diteruskan ke bleaching, sedangkan black liquor yang masih mengandung bahan kimia akan diteruskan ke proses recovery. Tahap ini sangat penting karena kualitas pemisahan menentukan keberhasilan pemulihan bahan kimia dan efisiensi energi di tahap berikutnya. Selanjutnya ada evaporator. Di evaporator ini, black liquor yang masih encer akan dikentalkan hingga mencapai konsentrasi 85%. Kekentalan ini sangat penting agar pembakaran di recovery boiler itu stabil. Terus energi yang dihasilkan maksimal dan reaksi kimia di dalam boilernya berjalan optimal. Dengan kata lain, evaporator ini tuh menyiapkan black liquor agar siap dibakar di boiler secara efisien. Selanjutnya ada recovery boiler. Di recovery boiler ini, black liquor itu akan black liquor yang kental tadi akan dibakar. Boiler sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu membakar limbah untuk menghasilkan energi, kemudian memulihkan bahan kimia yang habis seperti Na2SO4 menjadi Na2S, dan menghasilkan uap atau listrik untuk turbin. Suhu charbet pada boiler harus dijaga agar reaksi reduksinya itu berjalan sempurna, karena jika terlalu panas atau terlalu dingin, hasil recovery akan menurun. Selain itu, gas yang terbakar selama proses terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan senyawa organik dari black liquor. Dengan demikian, recovery boiler ini menjadi sumber energi utama sekaligus memulihkan bahan kimia secara efisien. Selanjutnya itu ada smelt, yaitu lelehan mineral yang dihasilkan dari boiler. Smelt ini kemudian dilarutkan dalam wick wash menjadi green liquor. Kemudian green liquor ini selanjutnya akan diolah kembali menjadi white liquor melalui proses causticizing. Tahap ini memastikan bahan kimia dapat digunakan kembali, limbah berkurang, dan pabriknya menjadi lebih efisien. Kemudian ada causticizing. Di tahap ini, green liquor akan direaksikan dengan kapur sehingga terbentuk white liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. White liquor ini kemudian dikirim kembali ke digester untuk memasak kayu baru. Nah, dengan demikian, proses ini menutup siklus tertutup, mengurangi kebutuhan bahan kimia baru, dan meningkatkan efisiensi pabrik secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada white liquor. White liquor ini yang akan dikembalikan ke digester untuk memulai kembali proses cooking pada kayu. Dengan sistem ini, pabrik membentuk siklus tertutup atau closed loop yang memungkinkan bahan kimia dan energi digunakan berulang kali. Proses ini mengurangi limbah, menghemat bahan kimia, dan memanfaatkan energi dari black liquor secara maksimal, sehingga operasional pabrik itu lebih berkelanjutan dan berjalan lebih efisien. Nah, jadi inti dari proses closed system ini adalah untuk mendaur ulang black liquor menjadi white liquor dan juga memanfaatkan energi berupa uap dan listrik
yang bisa digunakan untuk kebutuhan pabrik. Nah, setelah laju alur proses, kita masuk ke dalam sistem udara pembakaran atau combustion air. Dimulai dari definisi dasarnya, yaitu combustion air adalah udara yang disuplai ke dalam boiler untuk membakar black liquor atau cairan sisa hasil proses pemasakan kayu yang mengandung bahan organik dan bahan kimia anorganik. Proses pembakaran ini bukan sekadar membakar limbah. Ini adalah jantung dari sistem chemical recovery di pabrik pulp dan paper. Fungsi utama dari combustion air adalah menyediakan oksigen yang cukup agar reaksi pembakaran dapat berlangsung secara sempurna. Tanpa pasokan oksigen yang tepat, seluruh proses pembakaran akan terganggu. Ini bukan berarti hanya soal efisiensi energi, tetapi juga menyangkut keselamatan operasional dan kualitas output dari recovery boiler itu sendiri. Lalu, apa saja peran spesifik dari combustion air ini? Nah, ada 3 hal utama yang dikontrol oleh sistem udara pembakaran. Yang pertama yaitu suhu pembakaran. Jumlah udara yang masuk secara langsung mempengaruhi temperatur di dalam furnace. Jika terlalu sedikit udara, maka suhunya akan turun. Akibatnya, pembakaran tidak tuntas. Jika terlalu banyak udara, maka suhunya berlebihan. Akibatnya, berisiko merusak komponen boiler dan meningkatkan heat loss. Jadi, ada sweet spot yang harus dijaga dengan ketat. Peran yang kedua yaitu efisiensi reaksi. Reaksi pembakaran yang sempurna hanya bisa terjadi bila rasio udara terhadap bahan bakar berada pada kondisi optimal. Inilah yang disebut dengan stoichiometric ratio. Penyimpanan dari rasio ini sekecil apapun akan langsung menurunkan efisiensi konversi energi. Dalam skala industri, penurunan efisiensi sekian persen saja sudah berarti kerugian yang signifikan secara ekonomi. Peran yang terakhir adalah pembentukan Na2S. Ini yang sering luput dari perhatian. Natrium sulfida atau Na2S adalah produk kimia yang sangat penting karena akan didaur ulang kembali ke dalam proses kraft pulping. Kondisi reducing zone yang tepat di bagian bawah furnace yang sangat dipengaruhi oleh suplai udara primer menentukan seberapa banyak Na2S yang berhasil terbentuk. Kalau udara tidak terkontrol dengan baik, yield Na2S menurun dan efisiensi recovery kimia ikut terganggu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sistem ini dirancang secara teknis. Industri modern menggunakan pendekatan yang disebut dengan multi-level air system, yaitu pemberian udara secara bertingkat ke dalam furnace. Sistem ini terdiri dari 3 level. Yang pertama disebut dengan primary air, diinjeksikan di bagian paling bawah furnace tepat di atas karbet. Tujuannya adalah menciptakan zona reducing yang diperlukan untuk pembentukan Na2S. Suplai udara di level ini sengaja dibatasi agar kondisi tetap oksigen deficient di zona bawah. Nah, selanjutnya diberikan di level menengah atau disebut dengan secondary air. Fungsinya adalah mendorong turbulensi dan pencampuran gas yang lebih baik, serta mulai mengoksidasi gas-gas yang belum terbakar dari zona bawah. Level ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas nyala api dan distribusi panas di dalam furnace. Nah, yang terakhir adalah tertiary air. Ini adalah udara penyempurna atau untuk memastikan bahwa sisa-sisa gas yang belum teroksidasi, termasuk senyawa sulfur berbahaya, dapat terbakar habis sebelum gas buang keluar melalui cerobong. Tujuan dari keseluruhan multi-level air system ini ada 2. Yang pertama, untuk menjaga pembakaran tetap stabil dan efisien, serta yang tak kalah penting adalah untuk meminimalkan emisi berbahaya seperti SO2 dan TRS atau Total Reduced Sulfur. Ini bukan hanya soal performa teknis, tetapi juga soal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Terakhir, mari kita bicara tentang konsekuensi nyata jika sistem ini tidak dikelola dengan baik. Ketidakoptimalan dalam combustion air akan melahirkan setidaknya 3 masalah serius. Yang pertama, pembakaran tidak sempurna. Ini adalah dampak paling langsung. Black liquor yang tidak terbakar habis akan menyebabkan penumpukan unburned carbon, potensi carryover ke area superheater, bahkan risiko spilled water explosion yang merupakan salah satu insiden paling berbahaya di recovery boiler. Ini bukan sekadar masalah efisiensi, ini adalah isu keselamatan. Kedua, emisi buangan tinggi. Gas-gas beracun seperti karbon monoksida, SO2, dan senyawa TRS akan meningkat drastis jika pembakaran tidak sempurna. Selain berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pabrik, emisi yang melebihi batas regulasi dapat berujung pada sanksi hukum dan penghentian operasional, yang tentu saja merugikan secara besar-besaran.
Ketiga, efisiensi prosesnya rendah. Energi yang seharusnya bisa direcovery dari pembakaran black liquor justru terbuang sia-sia. Ini berdampak langsung pada steam generation, konsumsi bahan bakar tambahan, dan pada akhirnya meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Nah, dari ketiga dampak ini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting, yaitu mengoptimalkan sistem udara pembakaran bukan pilihan, melainkan keharusan, baik dari perspektif teknis, ekonomis, maupun lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu sistem bahan bakar ataupun full system. Nah, full system ini mempresentasikan bagaimana proses bahan bakar yang akan kita injekkan ke dalam recovery boiler ini sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ada. Nah, black liquor ini merupakan reject dari proses pemasakan pulp yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi, di mana black liquor ini terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, proses sistem bahan bakar yang dimana pertama yaitu black liquor yang keluar dari digester ini adalah black liquor yang memiliki konsentrasi yang rendah yaitu 15% yang bisa kita sebut dengan weak black liquor. Nah, weak black liquor ini akan kita ubah menjadi heavy black liquor dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 65-85%. Kita menaikkan konsentrasi black liquor ini menggunakan jenis evaporator yaitu multi effect evaporator. Nah, prosesnya itu black liquor ini akan dipompakan menggunakan centrifugal pump dan masuk ke dalam sistem evaporator, di mana black liquor ini akan dipanaskan menggunakan uap ataupun steam, dan air di dalam black liquor tersebut akan menguap sehingga kadar padatan atau konsentrasi black liquor ini yang tadinya 15% menjadi 65-85%. Nah, nantinya heavy black liquor ini atau bisa disebut dengan HBL ini akan dibawa ke HBL heater. Nah, untuk dipanaskan kembali menggunakan low pressure steam. Tujuannya yaitu untuk menurunkan viskositas dari HBL ini supaya nanti saat disemprotkan atau diinjekkan ke dalam recovery boiler itu terjadi dengan lancar. Nah, setelah HBL atau heavy black liquor dengan konsentrasi yang tinggi diinjekkan ke dalam recovery boiler, ada 4 tahap yang terjadi di dalam recovery boiler. Yang pertama yaitu tahap pengeringan ataupun drying. Nah, tahap ini air yang terkandung dalam droplet black liquor akan menguap dengan sangat cepat akibat suhu tinggi dalam furnace. Meskipun terjadi penguapan yang intens, ukuran droplet cenderung tetap konstan atau hanya mengalami sedikit pembengkakan sebagai persiapan untuk tahap berikutnya. Proses ini berlangsung sangat singkat, yakni hanya dalam kurun waktu 0,1 hingga 0,2 detik saja. Yang kedua itu tahap devolatilisasi. Nah, di sini nanti setelah tahap pengeringan, kadar air dari black liquor-nya hilang. Proses ini berlanjut ke tahap ini, di mana zat-zat terbang akan bersifat organik dan mulai terlepas dan terbakar, yang ditandai dengan munculnya nyala api berwarna kuning yang terang. Karakteristik yang paling cocok pada tahap ini adalah droplet akan membengkak secara signifikan hingga mencapai ukuran maksimumnya. Seluruh proses pelepasan gas dan penyalaan ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, yaitu sekitar 0,2 sampai 0,3 detik. Nah, selanjutnya yaitu tahap pembakaran arang atau charbonning, di mana pada fase ini api kuning akan menghilang dan digantikan oleh reaksi oksidasi karbon serta reaksi reduksi kimia yang krusial. Seiring berjalannya reaksi, diameter partikel akan mulai mengecil karena karbon perlahan habis terbakar. Tahap ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 2 tahap sebelumnya, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1 detik. Dan yang terakhir yaitu tahap smelt, di mana smelt ini adalah sisa-sisa pembakaran yang berupa senyawa anorganik. Di tahap ini terjadi proses reoksidasi dan penstabilan diameter relehat sebelum akhirnya turun ke dasar unit pembakaran. Dibandingkan sebelum tahap lainnya, tahap smelt merupakan fase yang memakan waktu paling lama hingga proses pemulihan kimia benar-benar sempurna. Yang berarti, pembentukan smelt ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, hasil yang didapatkan dari recovery boiler ini, yang pertama yaitu
kita menghasilkan steam ataupun uap panas yang digunakan sebagai utilitas dalam pabrik pulp dan kertas untuk drying, untuk suhu, untuk cooling dan lain sebagainya. Yang kedua itu kita menghasilkan smelt. Nah, smelt ini berupa Na2CO3 dan Na2S, di mana ini akan menghasilkan kembali Na2S atau green liquor yang akan digunakan kembali menjadi white liquor. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sistem air atau water system. Masuk ke poin pertama, kita akan membahas mengenai peran sistem air atau water system pada unit recovery boiler. Perlu kita pahami bahwa air di sini bukan sekedar fluida, melainkan memiliki beberapa fungsi. Seperti yang pertama itu media perpindahan panas. Air di sini berfungsi menyerap energi panas hasil pembakaran black liquor di dalam tungku untuk melindungi dinding pipa dari overheating. Yang kedua, sebagai pembangkit energi. Melalui fase penguapan, sistem air menghasilkan high pressure stream yang nantinya dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin generator untuk menunjang kebutuhan operasional pabrik. Dan yang ketiga itu ada sebagai proteksi aset. Dengan kontrol kualitas air yang ketat, sistem ini berperan mencegah terbentuknya korosi dan kerak pada bagian internal pipa, yang mana sangat krusial untuk menjaga integritas struktural dan memperpanjang umur teknis boiler. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses external water treatment atau perjalanan dari raw water menuju demand water. Di proses ini sangat krusial karena air yang masuk ke boiler harus benar-benar murni. Di tahap yang pertama dimulai dengan clarification dan filtration. Di sini kita fokus menghilangkan padatan tersuspensi dan kekeruhan melalui screening, koagulasi, dan sedimentasi agar air menjadi jernih secara visual. Setelah air jernih, kita masuk ke inti pemurnian di demineralization plant. Di tahap ini kita akan menggunakan teknologi ion exchange atau reverse osmosis. Di sini ada cation exchanger yang bekerja menarik ion positif seperti kalsium dan magnesium yang menyebabkan kesadahan. Dan ada anion exchangers yang berfungsi menarik ion negatif dan yang paling kritis adalah silika. Kita harus sangat teliti di sini karena silika yang terbawa uap bisa menggerak di sudut turbin dan mengakibatkan kerusakan yang serius. Yang terakhir, air dipoles di mixed bed polisher untuk memastikan konduktivitasnya sangat rendah, yakni di bawah 0,1 mikrosiemens per sentimeter. Angka ini sangat standar untuk menjamin keamanan boiler bertekanan tinggi. Nah, setelah melewati proses demineralisasi, air tidak bisa langsung masuk ke boiler. Kita harus melalui tahap deaerasi seperti pada gambar. Deaerasi ini merupakan proses mekanis untuk membuang gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida. Jika gas ini dibiarkan, mereka akan menjadi agen korosi yang sangat ganas, menciptakan lubang-lubang kecil atau pitting yang berujung pada kebocoran pipa boiler. Nah, berikut mekanisme kerjanya. Yang pertama itu atomizing atau spraying. Di sini air demin masuk dari bagian atas deaeration column dan disemprotkan melalui nozzle. Tujuannya agar permukaan kontak air menjadi seluas mungkin. Yang kedua, ada heating dan scrubbing. Dari arah bawah kita alirkan uap panas atau LP steam secara counter current. Uap ini akan mengaduk molekul air, menaikkan suhunya hingga mendekati titik didih dan memaksa gas-gas terlarut lepas dari ikatan cairnya. Yang ketiga, venting. Gas-gas yang sudah terlepas tadi akan naik dan dibuang keluar melalui air dan steam fan di bagian atas alat. Air yang sudah bersih dari gas kemudian turun ke deaerator feed tank dan siap dipompakan menuju boiler sebagai deaerator boiler feed water. Selanjutnya, setelah air dipastikan murni melalui tahap demineralisasi dan deaerasi, air tersebut kini masuk ke dalam sirkulasi utama recovery boiler. Tahap-tahapnya yang pertama itu ada economizer. Di sini, air mendapatkan pemanasan awal dengan memanfaatkan panas sisa dari gas buang atau flue gas.
untuk meningkatkan efisiensi thermal boiler sebelum air masuk ke sistem utama. Selanjutnya, air menuju ke steam drum. Drum di sini berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus tempat pemisahan fisik antara air dan uap. Dari drum, air turun melalui pipa besar yang disebut downcomers menuju bagian bawah boiler, lalu naik kembali melalui pipa-pipa dinding tungku yang disebut dengan water walls. Di sini, air menyerap panas radiasi yang sangat intens dari pembakaran black liquor hingga berubah fase menjadi uap. Terakhir, uap jenuh yang terkumpul di bagian atas steam drum dialirkan menuju superheater. Di sini, uap dipanaskan sekali lagi hingga menjadi superheated steam atau uap kering bertekanan tinggi yang siap dikirim untuk memutar turbin. Jadi, dapat dilihat bahwa jalur ini adalah siklus berkelanjutan yang mengubah energi panas dari proses kimia menjadi energi mekanik dan listrik. Berikutnya adalah part terakhir, yaitu integrasi dan kesimpulan, di mana akan membahas tentang hubungan-hubungan pada sequence sebelumnya dan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah hubungan antar sistem, di mana laju aliran adalah laju aliran yang dipengaruhi oleh jalur proses. Fuel system adalah sumber energi utama, combustion air adalah sarana untuk mendukung pembakaran, dan water system merupakan media pendingin untuk pipa besar pada boiler. Kenapa bisa dibilang sistemnya terhubung satu sama lain? Karena keempat sistem ini bekerja dalam satu siklus tertutup yang saling bergantung. Dan jika salah satunya gagal, misalnya suplai udara pembakaran tidak cukup, maka bahan bakar tidak akan terbakar habis, sehingga energi panasnya akan turun, suhu air tidak akan mencapai target, dan akhirnya seluruh jalur proses akan terhenti. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana diperoleh 3 kesimpulan pada proses pulp recovery, yaitu pertama, pulp recovery ini mendukung efisiensi secara energi. Kedua, mendaur ulang bahan kimia, dan yang ketiga itu pulp recovery memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengurangi limbah pabrik. Sekian pembahasan dari kelompok 7. Terima kasih.